KPU Saudara mulai menjadwalkan kampanye Pilpres 2024 mulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Ketiga capres-cawapres tak hanya adu kuat soal gagasan, tapi juga menyiapkan strategi untuk menarik simpati. Kita kupas sore ini bersama dengan jubir TKN Prabowo Gibran, ada Wihadi Wianto, ada juga Pipin Sofian sebagai jubir Timnas Anies Muhaimin, dan Deddy Sitorus, Direktur Komunikasi Politik sekaligus jubir TPN Ganjar Mahfud. Selamat sore semuanya bapak-bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Oke, yang pertama nih ada dua nih yang akan mulai kampanye dari Jakarta. Ada pasangan Anies Muhaimin dan juga Prabowo Gibran. Saya mau ke Kang Pipin dulu. Kenapa mulainya dari Jakarta, Kang Pipin? Ya, karena beliau mulai dari Gubernur DKI Jakarta. Jadi saya kira ini basis pemenangan ya, basis suara Pak Anies Baswedan, dan masyarakat DKI tentu ya berharap bahwa Pak Anies kampanye mulai dari Jakarta. Jadi titik awal adalah dari Jakarta ya. Mudah-mudahan nanti saya kira karena banyak masyarakat DKI yang melihat di bawah kepemimpinan Pak Anies, mereka melihat bagaimana rekam jejak Pak Anies yang sudah memimpin DKI Jakarta yang luar biasa itu. Jadi ada penurunan tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi meningkat. Saya kira itulah kenapa Jakarta menjadi salah satu basis. Oke, kalau tentu dari Jakarta nanti kita akan ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga ke Sumatera, Sulawesi, dan insya Allah semua wilayah akan kita kunjungi, kita akan dengarkan aspirasi mereka, dan kita akan sampaikan visi misi program unggulan yang akan dibawa oleh Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Oke, ada juga yang sama nih, Pak Prabowo juga akan mulai dengan Mas Gibran juga akan mulai dari Jakarta. Kenapa nih kalau di Prabowo Gibran ini juga mulainya dari Jakarta? Pak Wiyadi. Ya, selama ini kan kita selalu hidup di luar Jakarta. Jadi sampai sekarang ini kan memang Jakarta masih belum secara intens untuk ada satu gerakan kampanye di Jakarta. Jadi saya kira hal tersebut juga menjadi satu alasan buat tim kami bahwa melihat bahwa Jakarta sampai sekarang ini kan belum disentuh secara intens mengenai masalah kampanye di warga Jakarta. Jadi hanya warga Jakarta ini kan hanya banyak menikmati dari televisi di mana mesti capres ini ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, dan ke lain-lain daerah. Jadi dan juga masih ada suatu event-event yang ada di Jakarta, itu hanya event-event yang secara tertutup. Nah, saya kira kampanye pertama ini perlu Jakarta karena memang kita selama ini mungkin belum terlalu intens untuk menangani masalah Jakarta. Oke, kalau dua pasangan capres-cawapres mulainya dari Jakarta berbeda dengan pasangan nomor urut 3 nih, Bang Deddy. Di timur kata Pak Ganjar, kenapa di timur dan tepatnya di timur mananya nih, bagian mananya? Masih di mute Bang Deddy? Sudah kedengaran? Aman. Ya, kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD akan memulai dari dua tempat yang berbeda. Pak Ganjar akan memulai dari Papua di ujung timur sana, dan Pak Mahfud akan memulai dari ujung barat dari Aceh. Jadi kita berangkat dari dari daerah-daerah paling ujung dari negara kita, daerah-daerah yang memang memerlukan lebih banyak perhatian, lebih banyak keadilan, dan juga ini tetapi nyambung dengan apa yang dari dulu kita gelorakan melalui nawacita ya yang kita susun bersama Presiden Jokowi untuk membangun dari pinggiran. Kalau Jakarta dan Jawa saya kira hampir 80% APBN kita sudah di Jakarta ya. Dan orang-orang kaya itu ada di Jakarta. Jadi kita memulai dari rakyat yang paling membutuhkan perhatian lah, dari Sabang sampai Merauke sana gitu, Mbak. Oke, kalau konsepnya sendiri dari masing-masing pasangan capres dan juga cawapres seperti apa? Kalau misalnya Anies dan juga Caimin, apakah belusukan ataukah justru datang misalnya untuk berdiskusi ke dialog-dialog seperti beberapa belakangan ini dilaksanakan, Kang Pipin? Ya, saya kira banyak cara ya, dan bukan berarti kampanye pertama di DKI terus kemudian kami tidak peduli dengan daerah lain. Tapi kalau misalnya dilihat ya Kompas TV bagaimana Pak Anies 1 tahun terakhir itu keliling Indonesia.
hampir semua provinsi, kabupaten, kota dikunjungi oleh beliau. Jadi itu, dan akhirnya yang didapat saat ini punya visi misi 148 halaman tebalnya, dan itu adalah semua masukan dari masyarakat Indonesia. Jadi saya kira cara komunikasi seperti apa aja, saya kira Pak Anies lebih banyak dialog ya. Meskipun visi misi sudah ada, tetap akan didialogkan, kemudian disampaikan kepada mereka apa perjuangan, apa hasil dari aspirasi mereka, dan kemudian ditampung dalam visi misi program unggulan yang akan diperjuangkan oleh Pak Anies Baswedan. Jadi saya kira banyak dialog, diskusi, kemudian ketemu dengan emak-emak, dengan anak-anak muda ya, dan juga dengan beberapa kalangan profesi Berarti yang terjun langsung, menemui langsung, bertanya langsung ya? betul, betul, betul. Itulah yang dilakukan oleh Pak Anies. Beliau sebagai calon presiden yang kupingnya betul-betul lebih banyak mendengar, dan kemudian beliau ungkapkan sehingga frekuensi antara yang beliau sampaikan dengan aspirasi masyarakat itu sama. Kalau tadi biasanya beliau menyampaikan tentang harga sembako yang mahal, itulah yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat mempersoalkan kenapa 7 tahun terakhir ini harga-harga semakin meningkat. Pertanyaannya, ketika harga-harga semakin meningkat, apakah itu mau dilanjutkan atau mau dirubah? Kalau mau dirubah, maka ada koalisi perubahan untuk persatuan, capresnya adalah Pak Anies Mohaimin. Oke, kalau Prabowo Gibran, Pak Wihadi, apa nih gagasan yang akan dijual begitu ya? Dan gimana juga gayanya nih nanti pada saat kampanye? Ya tentunya ini adalah gaya yang lebih santai, kita lebih santuy lah ya, istilahnya kita juga riang gembira. Kita nanti kampanyenya adalah kampanye dengan riang gembira, dan saya kira Pak Prabowo juga dengan Mas Gibran juga nanti itu akan berbagi. Dan saya kira hal-hal yang mungkin disampaikan adalah gagasan-gagasan tetap disampaikan. Dan saya kira salah satunya adalah Pak Prabowo selalu membawa gagasan makan siang gratis untuk anak-anak sekolah untuk peningkatan visi. Jadi saya kira ini kan karena audiensnya bahwa kita ini mengatakan bahwa kita ini untuk anak-anak muda, dan kemudian di mana cawapres kita adalah anak-anak muda juga. Jadi saya kira kita akan kemas dengan situasi yang santai. Gayanya juga termasuk anak muda gitu ya di bawahnya. Gayanya juga anak muda ya. Jadi kita juga seperti itu, dan juga kita juga melihat bahwa ada program untuk peningkatan gizi anak-anak, dan tentunya ini adalah pendekatan kita juga sampaikan bahwa program-program ini sampai kepada desa-desa juga. Jadi saya kira ini adalah merupakan sesuatu hal yang kita lakukan dengan riang gembira, dan kita riang gembira dan kita santai, tetapi kita bukannya tidak serius, tapi kita akan serius karena kita tahu bahwa kita tetap akan melanjutkan pembangunan yang ada sekarang ini dan menyempurnakan pembangunan yang sekarang ini. Untuk yang kurang sempurna kita akan sempurnakan, dan tentunya ini gagasan-gagasan juga segala sesuatu yang kita akan melalui dialog-dialog yang akan dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan juga mungkin akademisi, tetap kita akan melakukan itu. Dan saya kira semua cara nanti akan kita jalankan dalam hal bagaimana kita mengkampanyekan pasangan Prabowo Gibran. Oke, Bang Deddy, kalau tadi pasangan Amin pengen dengar banyak yang bicara nih ya, pengen banyak mendengar kalau misalnya pasangan Prabowo Gibran menyampaikan gagasan tapi tetap santuy. Kalau Ganjar Mahfud? Ya saya kira tentu ya kan Pak Ganjar ini kan dan Pak Mahfud itu kan pasangan yang paling terakhir ya. Kalau Anies Baswedan kan dari tahun 2022 bulan berapa itu ya, sudah jauh-jauh hari, dan jadi sudah bisa keliling Indonesia, tentu sudah sudah menjangkau banyak daerah lah. Demikian juga Pak Prabowo baik sebagai capres maupun sebagai Menhan gitu kan. Kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud kan baru-baru saja, belum terlalu lama. Oleh karena itulah menjadi sangat penting bagi kami untuk menunjukkan satu simbol yang sangat ideologis, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, dari ujung ke ujung, di mana daerah pinggiran itu memang menjadi epicentrum dari perhatian. Karena apa? Karena semboyannya Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini kan akselerasi, percepatan, gercep, satset gitu ya. Jadi supaya benar-benar, karena nanti kan implikasinya adalah tentu kita juga akan berpikir bagaimana nanti mengubah logika penyusunan APBN dan RPJMN itu ya, yang selama ini memang buku 1 buku 2 itu kan akhirnya meletakkan kawasan-kawasan pinggiran, daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan
Sumatera itu menjadi daerah-daerah nomor 2, nomor 3 gitu. Jadi ini adalah satu upaya yang kuat dari beliau berdua untuk apa yang sudah dikerjakan pada 2 periode pemerintahan ini memang betul-betul bisa diakselerasi gitu. Karena sudah banyak yang dilakukan ya. Dari nawacita itu sudah banyak yang kita implementasikan pada 2 periode Pak Jokowi ini gitu. Apa yang akan dilakukan? Tentu ya banyak hal. Tentu ada pertemuan akbar ya, akan ada dialog dengan tokoh, dengan para pemilih muda, akan ada belusukan, itu kan pasti akan dilakukan gitu. Tentu yang pasti nggak banyak joget-jogetnya, nggak banyak curhatnya, pasti lebih bagaimana melihat Indonesia ke depan. Karena Indonesia ini kan butuh solusi, butuh kerja cepat. Pak Jokowi sudah sedemikian capek bekerja gitu ya. Tapi kan kita masih banyak yang harus diperbaiki dengan cepat gitu loh. Jadi memang secara simbolik kita mau menunjukkan keberpihakan gitu ya. Kita mau menunjukkan bahwa kita mau kerja cepat dimulai dari wilayah paling pinggiran Republik kita ini begitu. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya nanti akan dijawab oleh Bapak-Bapak. Isu apa sih sebenarnya yang paling bisa mendongkrak elektabilitas bagi masing-masing pasangan calon dan wilayah mana, tempat mana yang juga bisa jadi kekuatan untuk menaikkan elektabilitas dari masing-masing pasangan capres dan juga cawapres? Usai jeda tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Masih bersama kami di Kompas Petang. Jadi kan ini Gibran katanya ditunjuk nih sebagai pemenangan ya atau panglima pemenangan khusus di Jawa Tengah, Pak Wihadi. Ini kenapa nih? Ya awalnya memang kan Mas Gibran itu kan wali kota Jawa Tengah dan tentunya paham sekali mengenai masalah Jawa Tengah. Dan saya kira juga di sini kalau kita melihat angka kepuasan Pak Jokowi Jawa Tengah adalah 80%, dan saya kira ini adalah merupakan satu ceruk yang bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai, dan Mas Gibran tentunya juga bisa bergerak di Jawa Tengah untuk lebih leluasa lagi. Dan saya kira memang itu tujuan kita adalah memang bagaimana Mas Gibran bisa mendapatkan angka daripada pemilih-pemilih Jawa Tengah. Di samping itu juga pemilih-pemilih muda Jawa Tengah yang kita lihat bahwa 50% adalah pemilih-pemilih muda itu adalah warga Jawa Tengah. Jadi saya kira ini adalah merupakan lumbung suara yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk kita ambil dengan Mas Gibran yang ada di Jawa Tengah. Mengenai masalah Mas Gibran sudah sebagai seorang wali kota dari Jawa Tengah. Jadi saya kira ini adalah merupakan satu strategi kita untuk menyatakan bahwa mengambil suara di Jawa Tengah. Ingin mengambil lumbung suara di Jawa Tengah sebanyak-banyaknya, makanya Mas Gibran ini menjadi panglima pemenangan di Jateng. Bang Deddy? Ya, apanya Mbak? Ini tanggapannya gimana? Kan kalau misalnya Jawa Tengah ini kan kandangnya Banteng. Iya kan semua orang berhak untuk mencari suara ya. Gak perlu saya tanggapi, saya kira itu urusan mereka lah. Ya, gak perlu saya tanggapin Mbak. Gibran mau taruh di mana ya terserah dong sama mereka gitu kan. Itu kan haknya mereka. Kita cuma berharap nih pemilu yang akan datang nih. Karena saya kira banyak sekali rakyat yang mempertanyakan benar nggak sih ini bisa luber, jurdil. Kalau melihat polisi memanggil-manggil para kepala desa seperti di Jawa Tengah gitu ya. Atau hari ini di Bandung. Ini seperti apa? Polisi masuk ke kantor partai, show of force, gitu-gitu ya. Ini yang saya kira lebih penting kita bicarakan daripada soal Gibran taruh di mana gitu. Karena ini lebih esensial untuk membuat pemilu ini memang akan menjadi pemilu yang memang benar-benar fair, benar-benar yang gembira gitu. Jangan yang gembira karena punya privilege, yang lain harus miris-miris gitu kan. Nanti di ujungnya bisa ribut gitu loh. Oke, kalau dari Kang Pipin sendiri Kang, kalau misalnya belakangan kan juga Mas Anies, Caimin juga banyak ke Jawa Tengah. Nah ini gimana dengan perebutan suaranya? Tadi Mas Gibran bukan hanya jadi cawapres, tapi panglima pemenangan di sana. Ya kami menghormati itu ya. Saya setuju dengan Bang Deddy ya, bahwa kita setuju kampanye yang gembira, tetapi jangan sampai itu hanya di depan, tetapi di belakang ada intimidasi, ada keterpaksaan dan yang lainnya. Kami concern saat ini ya bagaimana Pak Anies meyakinkan ke semua wilayah
bahwa yang dibutuhkan adalah pemerataan, ya pembangunan yang merata, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai tempat, ya bagaimana harga-harga bisa stabil, dan kemudian makanya tadi Pak Anies sebetulnya hadir di acara kick off kampanye gagasannya PKS yang mengusung kalau PKS menang maka Jakarta tetap ibu kota. Jadi meskipun beliau memandang bahwa ya sebagai presiden, beliau mengatakan harus taat dengan undang-undang. Tetapi beliau melihat bahwa memang IKN ini bukan satu-satunya solusi. Jadi kalau ingin pemerataan pembangunan, maka yang harus dilakukan adalah pertumbuhan ekonomi, green economy dibangun di berbagai tempat, salah satunya ada di 14 kota, salah satunya nanti ada di Kalimantan, sehingga nanti pembangunan itu bukan ujuk-ujuk kita membangun IKN, memindahkan kemudian rakyat seluruh Indonesia sejahtera. Jadi concern Pak Anies adalah itu. Jadi kita ingin meyakinkan baik ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua dan sebagainya, yang kita bangun adalah bagaimana adil Indonesia, adil makmur untuk semua, bukan untuk golongan tertentu, apalagi hanya untuk keluarga. Baik, masing-masing tadi udah punya strateginya. Tapi sebenarnya isu apa sih yang paling ingin bisa mendongkrak gitu ya elektabilitas dari masing-masing calon? Bagaimana juga komitmen untuk pemilu damai, jujur dan juga adil dari Bang Deddy? Singkat saja, ini pertanyaan untuk semuanya, Bang Deddy. Ya kalau supaya mendongkrak pilihan ya pasti kan bagi-bagi susu, bagi beras, bagi macam-macam ya. Itu cara paling mudah gitu. Tetapi bagi saya yang penting kan begini, pemilu ini bukan sekedar pesta demokrasi. Bukan sekedar siapa paling banyak duit, siapa paling banyak kuasa. Tetapi bagaimana memang pemilih kita, apalagi sekarang itu 54% pemilih muda. Ini adalah sebuah tikungan peradaban gitu ya. Dari generasi yang sudah tua-tua ini, sekarang hampir 60%-nya adalah usia muda. Ini bagi mereka kan, ini kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Tentu diperlukan pemilu yang berkualitas. Ya kemarin efek rame-ramenya di medsos sebagai segala macam sudahlah. Sekarang yang paling penting bagaimana memberi kesempatan pada semua pemilih. Ya, di sini juga perlu KPU gitu ya, supaya melakukan sosialisasi gagasan, pengenalan terhadap semua pasangan calon secara adil. Ini yang kita harapkan supaya hasilnya apapun nanti semua legowo gitu. Karena kalau tidak ya banyak energi yang akan terbuang. Karena politik tidak selesai ketika pemilunya juga selesai. Gitu. Ciptakan pemilu yang berkualitas, Pak Wihadi. Ya, saya sedikit menggarisbawahi apa yang dinamakan mengenai masalah netralitas. Saya kira semuanya kita tahu bahwa kita harus netral. Dan kita sebenarnya ini adalah ketika capres ini semuanya ada di kekuasaan. Jadi saya kira tidak perlu kita melakukan suatu tuduhan pada masalah netralitas. Karena kita sudah tahu bagaimana gerak daripada semua aparat. Jadi saya kira itu adalah salah satu hal yang harus kita garis bawahi. Nah kemudian mengenai masalah strategi kampanye, saya kira strategi kampanye kita tetap perlu bagaimana kita memberikan satu kemajuan kepada pembangunan yang ada sekarang ini dan penyempurnaan daripada pembangunan yang ada sekarang ini. Jadi saya kira kita perlu kesinambungan dalam pembangunan untuk mencapai Indonesia 2045. Jadi ini sinilah kesinambungan ini yang kita lakukan dengan penyempurnaan yang sudah jalankan. Jadi saya kira kita semuanya di sini adalah ingin bahwa pemilu ini adalah netral. Kita sendiri pun juga demikian. Karena bagaimanapun juga kami ini sebagai oposisi 2 kali, kita ini tidak pernah berpikir untuk curang. Jadi saya kira hal yang tersebut ada perlu kita garis bawahi bahwa kita tidak pernah berpikir untuk seperti itu. Highlightnya adalah netralitas. Kang Pipin. Ya, saya kira nanti kampanye yang akan dilakukan oleh kami adalah 2 kampanye rekam jejak dan kampanye gagasan. Jadi setiap kita boleh menjanjikan apapun, tetapi yang akan dilihat oleh publik adalah bagaimana rekam jejak. Saya kira pengalaman Pak Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta 5 tahun, full semua janji kampanye terpenuhi, banyak capaian-capaian yang sudah disampaikan, yang sudah terbukti kepemimpinan beliau, yang akan terus menjadi basis untuk menjadi program kampanye gagasannya. Saya kira fokusnya adalah bagaimana membuka lapangan pekerjaan, bagaimana sembako murah, dan bagaimana pembinaan pendidikan itu ditingkatkan kualitasnya. Jadi fokus itu
yang akan diperjuangkan oleh Amin selama kampanye nanti. Fokus soal kesehatan dan juga tadi masalah ekonomi. Terima kasih Kang Pipin, Pak Wihadi, terima kasih Bang Deddy, terima kasih. Sehat selalu semuanya Bapak-bapak. Ya, Sama-sama. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.